Oke, jadi sama kayak di thumbnail video ini, saya akan bikin alur cerita dari Full Metal Alchemist live action 2017. Kenapa nggak animenya? Karena ya terserah saya lah, ini juga channel YouTube saya gitu kan. Oke, jadi langsung aja lah ke alur filmnya. Film dimulai dengan sebuah keluarga yang hidup di desa Resembul. Seorang ibu yang hidup bareng sama anaknya nih. Anaknya itu dua, namanya Edward sama Alphonse. Mereka lagi cerita tentang kekuatan alkemis mereka. Kalau yang belum tahu, kekuatan alkemis itu semacam kekuatan untuk merubah benda ke bentuk lainnya. Di sini Edward sama Alphonse itu bisa merubah benda jadi mainan ini nih. Ibunya yang ngedenger itu ngerasa seneng dan bangga. Dia langsung meluk mereka berdua. Ibunya juga berharap kalau bapak mereka itu ada di sini. Tapi ya belum bisa karena bapak mereka itu masih ada tugas negara. Mereka lanjut main lagi nih. Tapi tiba-tiba ibu mereka itu mati ngedadak gara-gara penyakit yang gak jelas. Di hari itu juga ibu mereka langsung dikubur. Dan di sini bapak mereka itu belum pulang. Mungkin belum dapat kabarnya ya. Gara-gara itu, Edward sama Alphonse itu harus nanggung kesedihan cuman berdua aja. Setelah beberapa hari, bapak mereka itu belum pulang juga. Mereka tambah sedih dan gara-gara nggak ada yang ngawasin, mereka itu jadi punya ide gila, yaitu ngebangkitin ibu mereka pakai kekuatan alkemis terlarang. Habis itu, mereka langsung nyari buku yang berhubungan sama ritual kebangkitan ini nih. Mereka juga langsung ngumpulin bahan-bahannya. Ketika bahannya udah kekumpul semua, mereka langsung ngadoin ritual di rumah mereka. Mereka langsung ngegambar simbol ritual. Ketika simbolnya disentuh, ada reaksi aneh dari bahan-bahan yang udah mereka kumpulin. Tiba-tiba muncul badai listrik di dalam rumah mereka, dan gara-gara itu rumah mereka hancur. Edward sama Alphonse juga kepental gara-gara badai ini. Habis itu ya time skip ke 10 tahun setelah kejadian itu. Di sini Edward yang udah gede itu lagi ngejar pendeta ini nih. Edward nyuruh pendetanya buat ngasih batu akik yang dipakai karena batu itu punya kekuatan yang gak ngotak. Tapi bukannya ngasih, si pendeta itu malah nyerang Edward pakai kekuatan batu itu. Di sini Edward bisa ngehindarin semua serangan dan habis itu ngejar si pendeta lagi tuh. Si pendeta terus-terusan pakai kekuatan batu akik itu buat nyerang Edward. Dia juga nyiptain beberapa monster raksasa. Akhirnya ya Edward nunjukin kekuatannya. Dia nyiptain senjata tanpa pakai simbol ritual dan itu ngebuat si pendeta ini ya agak kena mental tuh. Karena baru pertama kali ngelihat orang pakai kekuatan alkemis itu tanpa simbol. Edward langsung nyerang monster-monster itu, tapi karena jumlah monsternya nggak ngotak, akhirnya ya terdesak juga. Tiba-tiba muncul orang pakai zirah yang ternyata ya ini itu Alphonse, adiknya Edward. Alphonse langsung ngebantu Edward ngelawan monster-monster itu. Tiba-tiba helm Alphonse itu diserang monster sampai lepas. Dan ini ngebuat si pendeta tambah kena mental lagi. Karena ternyata di armor itu nggak ada orangnya. Tapi armor itu tetap bisa gerak. Edward yang ngeliat itu langsung marah dan ngehajar semua monster yang ada. Dan itu ngebuat bajunya rusak ya. Ternyata tangan dan kaki kanan Edward itu udah diganti sama mesin. Pendeta yang ngeliat itu langsung sadar kalau orang yang dia lawan itu orang yang dapat julukan sebagai Full Metal Alchemist. Di sini Edward ngebenerin lagi baju pakai kekuatannya. Pendeta itu langsung ngehancurin bangunan di belakangnya buat ngalihin perhatian dan dia langsung kabur tuh. Edward langsung ngejar si pendeta sampai ke tengah kota. Karena ngerasa nggak ada kesempatan lagi, pendeta langsung nyandera cewek ini nih. Edward nyuruh pendetanya buat nyerah aja karena ya udah nggak ada kesempatan lagi tuh buat kabur. Ternyata alasan pendeta ini dikejar itu karena dia ngegunain kekuatannya buat nunjukin mukjizat palsu dan ngumpulin banyak orang buat ngelakuin pemberontakan. Edward nyuruh pendetanya buat nyerah lagi dan nunjukin kekuatan alkemis tingkat tinggi. Edward nyentuh tanah dan tiba-tiba muncul patung emot batu raksasa nih. Orang yang ngeliat itu ngerasa tindakan Edward itu bodoh dan konyol. Ternyata itu cuman pengalihan. Edward langsung nyelamatin Sandera dan gelut hand to hand sama si pendeta tuh. Mereka adu pukul dan boom, cincin pendeta hancur tuh. Tapi batu akiknya tahan banting, bener nggak hancur tuh. Di saat mau ngambil batunya lagi, tiba-tiba si pendeta itu diserang sama orang yang punya kekuatan api. Orangnya itu namanya Roy Mustang. Dia itu petinggi militer. Roy nyuruh Edward buat lebih ngotak kalau ngejar penjahat di tengah kota gitu, karena ya hancur kota kalau dikejar kayak gitu. Riza, tangan kanan Roy, itu langsung nyuruh anak buahnya buat nangkep si pendeta dan Edward. Ternyata Edward itu seorang alkemis negara. Dia lagi ngungkap kedok si pendeta ini nih.
Dia juga lagi nyari batu akik pusaka yang disebut dengan Philosopher's Stone. Ngedenger itu, Roy langsung ngebakar batunya sampai hancur. Roy ngejelasin kalau batu Philosopher yang asli itu nggak mungkin hancur, jadi batu akik ini ya pasti tiruan, palsu gitu. Edward yang ngedenger itu langsung lemes. Tiba-tiba entah gimana caranya si pendeta itu berhasil kabur. Roy nyuruh anak buahnya buat ngebawa Edward itu ke kantor. Ternyata dari tadi aktivitas mereka itu diawasin tuh sama 3 orang aneh ini. Habis itu Al ngegambar simbol alkemis buat ngebalikin patung tadi. Orang-orang yang lihat itu kagum dan ada 1 orang yang minta buat dibenerin gios kayunya dan diubah jadi keramik atau marmer sekalian ya. Kok ngotak bener permintaannya. Al langsung nolak permintaannya dan ngejelasin kalau prinsip alkemis itu ngerubah sesuatu yang setara. Kayu ya cuman bisa diubah ke kayu, nggak bisa ke keramik, marmer, atau emas, berlian, dan lainnya gitu. Jadi kalau mau marmer ya beli sendirilah bahannya. Prinsipnya aja kesetaraan gitu kan. Jadi barangnya ya harus setara. Tiba-tiba ada cewek yang ngedeketin Al, namanya itu Winry. Dia itu temen dari kecil Edward sama Alphonse ini. Di kantor, Roy itu nyuruh Edward buat nyerah aja nyari batu akik Philosopher karena ya cuman buang-buang waktu gitu. Edward nggak mau karena dia yakin dengan batu akik itu dia bisa ngebalikin tubuh Alphonse kayak semula gitu. Karena dia nggak mau kalau adiknya itu terjebak di armor itu selamanya. Roy ngasih tahu kalau sekarang itu lagi banyak batu akik KW kayak tadi tuh. Kalau mau ngebalikin tubuh adiknya, seenggak-enggaknya itu butuh batu yang 10.000 lebih kuat dari yang tadi. Dan itu dianggap mustahil gitu. Roy nyuruh Edward buat mikirin lah sesuatu yang lebih penting. Karena ngerasa batu kayak gitu ya nggak ada gitu. Cuman ilusi lah. Edward nggak peduli dan tetap mau nyari batu itu. Apapun pasti akan dilakuin supaya bisa ngebalikin tubuh adiknya. Tiba-tiba petinggi militer lain itu masuk. Orangnya itu namanya Hughes. Dia nganterin jenderal militer namanya Haguro ya. Jenderal ini cukup senang karena ya dia bisa ketemu sama Edward si Full Metal Alchemist. Habis itu Edward pulang tuh bareng Winry sama Al. Dia dimarahin Winry gara-gara tangan mesinnya itu rusak lagi. Winry ini ternyata yang nyiptain tangan Edward ini nih. Di sini ya Hughes yang ngeliat itu cuman ketawa aja ya. Dia ngajakin mereka bertiga buat nginep di rumahnya karena mereka itu nggak punya rumah di kota. Mereka ini dari desa. Di dalam kantor, Haguro yang tahu Edward lagi nyari batu Philosopher's Stone nyuruh Roy buat ngenalin Edward sama alkemis peneliti. Namanya itu Shaw Tucker. Dia kemungkinan tahu ya dan bisa ngebantu Edward. Di tempat lain, pendeta tadi itu ketemu sama 3 orang aneh tadi. Nama mereka itu Las, Envy, sama Gluttony. Pendeta marah gara-gara tahu batu yang dikasih sama Las itu ternyata palsu. Envy maju dan berubah jadi si pendeta itu. Habis itu ya Las langsung nusuk kepala si pendeta pakai jarinya yang ternyata bisa manjang dan pendek sendiri tuh. Gluttony yang lihat tubuh pendeta itu minta izin buat makan si pendeta. Di rumah Hughes, mereka itu lagi mau makan tuh. Di sini Winry itu terus-terusan ngebacotin Edward karena keseringan ngerusak tangan mekaniknya. Habis itu ya mereka tidur. Di sini Edward mimpi disedot masuk ke ruangan putih yang di sana itu ada gerbang raksasanya. Di situ Edward itu ketemu sama makhluk yang aku sebagai The Truth, sang penguasa alam semesta ya. Tiba-tiba gerbangnya itu kebuka dan narik Edward buat masuk ke dalam. Di dalam Edward jatuh tapi nggak nyampe ujung-ujungnya. Di sana dia ngeliat sosok ibunya tuh. Tiba-tiba ketika mau disentuh dia itu malah dibalikin lagi ke ruangan tadi. Edward langsung minta buat dibalikin lagi ke dalam gerbangnya. Tapi The Truth nolak karena modal yang dipunya Edward itu nggak cukup. Dia minta kaki kanan Edward buat jadi modal tukar karena hukum alkemis itu kan pertukarannya harus setara. Edward setuju dengan pertukarannya. Tiba-tiba Edward itu malah bangun dengan kaki yang udah buntung. Tiba-tiba di tengah simbol lingkaran itu muncul makhluk aneh. Tapi mungkin karena pertukarannya itu nggak setara, makhluk itu ya nggak jadi keluar. Di sini Edward kaget karena tubuh adiknya itu malah ikut-ikutan hilang. Edwardnya nggak mau kehilangan adiknya, itu nemuin The Truth lagi. Dia nukerin tangan kanannya sama jiwa adiknya. Habis itu Edward bangun dan Al itu lagi jagain di sampingnya. Di sini Al tahu kalau Edward itu lagi ingat tentang kenangan mereka waktu mereka itu kehilangan tubuhnya. Edward minta maaf dan janji kalau dia itu bakal ngebalikin tubuh Al lagi. Besoknya Roy itu ngajakin mereka bertiga buat nemuin Shaw Tucker ini nih, si alkemis peneliti.
Tucker ditugasin buat ngebikin Chimera, yaitu hewan yang bisa ngomong. 2 tahun lalu dia itu sempet nyiptain Chimera, tapi Chimera itu ya cuman ngomong 3 kata, habis itu mati. Waktu udah sampai di rumahnya, mereka itu langsung disambut sama si anjing ini, sama anak kecilnya juga, namanya itu Nina. Tucker minta maaf karena rumahnya itu berantakan, soalnya ya istrinya itu udah pergi 2 tahun lalu. Di sini Winry sama Al itu main sama Nina, sedangkan Edward itu ngobrol sama Tucker. Tucker cerita kalau dia itu harus bisa nyiptain Chimera tahun ini, kalau enggak ya dia itu bakal dipecat. Habis itu Tucker ngajakin Edward buat ngeliat hewan-hewan penelitiannya. Edward tanya apakah benar kalau dia pernah nyiptain Chimera. Tucker ngejelasin kalau dia itu pernah nyiptain Chimera, tapi Chimera itu cuma ngomong 3 kata, yaitu aku ingin mati. Habis itu ya malah beneran mati gitu. Edward ngeliatin tangan kanannya dan cerita kalau dia itu ngorbanin tangan kanannya buat ngebalikin jiwa adiknya. Terus dia nyegel jiwa adiknya di armor itu tuh. Edward langsung tanya cara supaya bisa ngebalikin tubuh Alphonse. Tucker ngejawab kalau itu pasti sulit, tapi dia bakal nyoba sesuatu ya. Habis itu Edward sama Winry pergi tuh ke stasiun diantar sama Hansen. Mereka mau nyari orang yang namanya itu Marco. Kata Tucker, Marco itu tahu tentang Philosopher's Stone. Di jalan, Edward itu ingat sama Nina, ya anaknya Tucker yang tadi tuh. Di tempat lain, Tucker itu lagi neliti tentang tubuh Alphonse. Di sini Tucker agak ragu sama segel yang dibikin Edward. Dia nggak yakin tuh apakah bener yang di armor ini jiwanya Alphonse, atau yang di dalam armor ini cuman boneka yang dikasih ingatan palsu tentang Alphonse. Alphonse kaget ngedengar penjelasan itu. Di tempat Edward, dia itu udah sampai di suatu desa dan lagi tanya-tanya tentang Marco ya. Di sini dia dapat info kalau ada dokter yang mirip, tapi namanya itu Mauro. Mereka langsung OTW tuh ke kantor Mauro. Waktu udah nyampe, mereka itu langsung ngetuk pintunya. Tapi karena nggak ada jawaban ya, mereka nyoba ngebuka pintunya dan berhasil karena pintunya itu nggak dikunci. Di dalam mereka itu tiba-tiba ditembak sama Mauro atau yang dicari Edward ya, Marco. Di sini Marco itu kelihatan takut. Untungnya Edward bisa nenangin dia. Malamnya Edward nanyain tuh tentang batu Philosopher's Stone. Tapi Mauro itu kelihatan takut dan langsung ngusir Edward sama Winry. Dia juga nyuruh Edward buat ngelupain batu itu karena ya batu itu batu iblis. Marco tiba-tiba ngacungin senjatanya dan nembak keluar. Ternyata yang ditembak itu Las. Las langsung masuk dan nusuk Marco. Edward yang lihat itu langsung nyoba nolong tapi langsung ditahan sama si Las ini nih. Habis itu dia nusuk Marco lagi dan hilang gitu aja. Waktu udah sekarat, Marco itu baru ngasih petunjuk ke Edward. Dia nyuruh Edward buat pergi tuh ke laboratorium nomor 5. Habis itu ya dia mati beneran. Winry langsung nyuruh Edward buat OTW ke petunjuk yang dikasih Marco. Di jalan, Edward ngebuka petunjuk yang dikasih sama Marco dan ternyata petunjuk itu ya sebuah simbol ritual. Di sini, Edward OTW dulu ke rumah Tucker buat ngejemput adiknya. Waktu udah nyampe, Edward itu bingung soalnya rumah itu ya sepi bener. Edward akhirnya ketemu sama Tucker di ruangan penelitian. Tucker ngasih tahu kalau dia itu udah berhasil nyiptain Chimera dan memang di situ ada anjing besar yang bulunya itu mirip sama rambut manusia. Tiba-tiba si anjingnya itu ngomong, "Aku ingin bermain dengan Edward." Edward yang ngedengar itu kaget. Habis itu Edward nanya, "Kapan terakhir kali istrimu pergi?" Tucker ngejawab, 2 tahun lalu. Edward tanya lagi, "Kapan kau pertama kali nyiptain Chimera?" Tucker ngejawab lagi, 2 tahun lalu. Edward akhirnya sadar kalau 2 tahun lalu Tucker ngubah istrinya jadi Chimera dan sekarang dia malah ngegabungin anak sama anjingnya buat nyiptain Chimera. Ini bener-bener scan paling emosi ya kalau bagi saya pribadi. Tiba-tiba Chimera ini manggil Tucker itu sebagai ayah. Edward yang udah sadar akhirnya emosi dan langsung ngehajar Tucker abis-abisan. Walaupun kurang puas sih, karena tiba-tiba Al itu muncul dan nyuruh Edward buat berhenti. Akhirnya Roy sama anak buahnya itu datang buat nangkap si Tucker. Roy ngedeketin Edward dan ngasih bacotan tuh ke Edward. Di sini Edward itu benar-benar sedih karena dia itu nggak bisa ngubah Nina jadi kayak semula lagi. Habis itu Edward ngabisin waktunya di perpustakaan. Dia nyari petunjuk lagi tentang batu akik itu. Tiba-tiba Hugus itu datang sama asistennya, namanya itu Rose. Mereka ngebawain makanan dan mau ngebantuin Edward buat nyari informasi tentang petunjuk yang ada.
Walaupun udah berjam-jam nyari, mereka itu nggak nemuin informasi apapun tentang lab militer nomor 5. Mereka juga nggak nemuin tuh simbol ritual Philosopher's Stone yang dikasih ini nih. Tiba-tiba Jenderal Haguro itu datang dan ngasih informasi kalau dulu itu ada lab nomor 5. Tempatnya itu ada di dekat bekas pabrik pengalengan. Edward langsung OTW ke sana. Tiba-tiba juga di kota Royoli itu terjadi kerusuhan. Haguro juga langsung OTW tuh ke kota Royoli. Besoknya Edward, Al sama Winry itu sampai ke pabrik pengalengan, tapi tempatnya itu udah kosong. Di sini Al tanya sama Edward, dia ini bener-bener jiwa yang asli atau cuman boneka ciptaan Edward yang dikasih ingatan Alphonse. Edward yang ngedenger itu kaget dan tanya kenapa dia itu bisa ngomong kayak gitu. Al langsung dorong Edward dan nuduh kalau Edward itu pembohong. Edward yang marah itu langsung mukulin Al pakai tangan kirinya sampai tangannya itu berdarah. Winry yang lihat itu minta buat Edward itu berhenti. Alphonse juga nyuruh Edward buat mukul dia itu pakai tangan kanannya karena tangan kiri Edward itu udah terluka parah. Tapi Edward itu nggak peduli dan terus-terusan mukulin Alphonse pakai tangan kirinya. Abis itu Winry itu ngegetok kepala Alphonse dan ngasih tahu kalau dia itu benar-benar adiknya Edward yang asli. Soalnya Edward itu udah ngorbanin banyak hal buat ngebalikin tubuhnya Alphonse. Alphonse akhirnya yakin kalau dia itu benar-benar adiknya Edward yang asli. Edward ngedeketin Alphonse sambil nangis. Dia janji bakal ngebalikin tubuh Alphonse itu kayak semula lagi. Di markas, Hughes itu merhatiin kota-kota yang ngelakuin pemberontakan. Dia juga sadar kalau titik-titik itu digabungin itu bakal ngebentuk simbol ritual batu Philosopher's Stone raksasa. Karena hal ini dia itu nemuin tuh lokasi lab nomor 5 yang asli. Tiba-tiba Las itu dateng. Hughes yang ngeliat tato di dada Las itu sadar kalau Las itu manusia buatan atau homunculus ya. Las langsung nyerang Hughes tapi Hughes itu berhasil kabur. Habis itu Hughes langsung nyoba nelpon Roy buat ngasih tahu lokasi lab nomor 5 yang ternyata itu ada di bekas camp tahanan militer. Tiba-tiba Roy itu ada di belakang Hughes dan langsung nembak Hughes sampai mati. Di tempat lain Edward itu dibawa tuh sama para polisi ke markas. Di sini dia ditahan sama Riza. Edward langsung tanya sama Riza kenapa mereka ditahan. Riza ngejelasin kalau Hughes itu udah wafat, mati, dan Roy itu dituduh sebagai pelakunya. Karena hal itu, orang yang dekat sama Roy itu malah ikut-ikutan ditangkap. Riza yang percaya sama Roy yakin kalau semua ini ya cuma jebakan buat Roy. Tucker biadab itu juga berhasil kabur tuh. Di sini mereka langsung nyusun rencana buat kabur dan itu berhasil. Riza ngasih tahu kalau Roy itu lagi OTW ke kamp tahanan militer atau lokasi asli lab nomor 5 ya. Di tempat Roy dia itu udah sampai di gorong-gorong tuh. Dia juga dikepung sama pasukan yang dipimpin sama Ross. Ross nyuruh Roy buat nyerah aja atau dia itu bakal ditembak sampai mati. Roy malah ngangkat jarinya buat nyerang Ross. Riza sama Edward itu akhirnya juga nyampe. Mereka nyuruh Roy itu buat mikir lagi, tapi Roy itu nggak mikir dan langsung ngebakar Ross hidup-hidup. Ross akhirnya dibakar tuh sampai gosong. Tiba-tiba tubuh Ross tadi itu malah regenerasi lagi dan dia hidup lagi tuh. Roy ngasih tahu kalau tai lalat Ross itu ada di sebelah kiri. Ternyata Ross yang ini itu adalah Envy. Las sama Gluttony juga muncul di sini. Melihat tato di dada Las, Roy itu langsung tahu kalau dia itu homunculus. Roy juga tahu kalau mereka itu pelaku yang ngebunuh Hughes karena sebenarnya Hughes itu sempat ngomong dan nyuruh Roy buat meriksa camp tahanan militer. Akhirnya Envy ngaku. Las juga ngaku kalau tujuan ngebunuh Hughes itu memang buat ngefitnah Roy. Soalnya Roy itu dianggap sebagai pengganggu. Roy langsung nembakin mereka, tapi ya sia-sia soalnya ya mereka itu homunculus, bisa regenerasi diri sendiri. Riza tanya apa mereka juga ngebantu Tucker kabur. Las malah kaget kalau Tucker itu ternyata udah kabur. Las nyuruh Envy itu buat ngelacak Tucker. Gluttony juga mulai makan tuh para pasukan militer. Las nyoba nyerang Riza, tapi Roy itu langsung ngelindungin Riza ya. Habis itu Las langsung pergi. Edward yang ngelihat Las itu pergi, dia juga ikutan ngejar Las tuh. Akhirnya Edward itu masuk ke ruangan yang ada simbol ritual sama persis tuh yang dikasih sama Marco. Di langit-langitnya juga Edward ngelihat kayak boneka-boneka gantung dan jumlahnya itu nggak ngotak bener. Tiba-tiba lampu di sana itu nyala. Ternyata Tucker itu ada di sana bareng sama Alphonse yang lagi dihipnotis sama Winry yang lagi pingsan.
Tucker nyuruh Edward itu ngelepas tangan besinya biar Edward itu nggak bisa pakai kekuatannya lagi. Kalau nggak mau, Winry itu bakal mati. Edward langsung ngelepas tangan besinya tuh. Tucker ngomong kalau setelah neliti tubuh Alphonse, dia itu jadi tahu cara buat masukin jiwa manusia ke tubuh binatang. Tucker juga nunjukin batu Philosopher's Stone yang asli ke Edward. Tucker ngasih tahu kalau batu akik ini diciptain ya di sini. Dulu para militer itu ngelakuin percobaan pakai para tahanan yang ada. Mereka ngorbanin beberapa tahanan buat nyiptain satu batu akik ini nih. Di sana juga ada tangki raksasa yang isinya itu ratusan atau ribuan batu akik ini nih. Tucker ngomong kalau yang dia lakuin itu nggak ada apa-apanya dibandingin sama apa yang dilakuin pemerintah di sini. Edward yang ngedenger itu langsung kosong pikirannya dan lemes gitu. Habis itu Tucker berusaha buat nembak Edward, tapi tiba-tiba Las itu datang dan langsung ngebunuh Tucker. Di momen ini ya, ngapa langsung dibunuh sih? Disiksa dulu harusnya kan. Las ngomong kalau dia itu nggak akan ngebiarin Edward itu mati, karena ya Edward itu tumbal yang penting. Tiba-tiba Jenderal Haguro itu muncul. Dia berterima kasih tuh sama Las karena ngebantu bikin batu akik ini nih. Tapi sekarang dia itu udah nggak butuh Las lagi. Dia udah punya Tucker yang ngasih tahu cara ngidupin para boneka gantung di atas pakai batu akik ini. Dia bakal pakai boneka ini jadi pasukan buat nguasain dunia ini. Las ngelarang Haguro buat ngidupin bonekanya, soalnya ya boneka itu belum sempurna. Tapi Haguro nggak peduli dan langsung ngidupin alat itu tuh. Batu akik yang ada di tangki itu mulai masuk satu persatu ke para boneka. Boneka itu ya juga mulai aktif dan hidup gitu. Di sini Haguro senang dan nyuruh para boneka yang udah jatuh buat tunduk sama dia. Tapi bukannya tunduk, para boneka ini malah ngebunuh si Haguro ini nih. Habis itu ya Las nyuruh Gluttony buat makan para boneka. Roy juga nyuruh Riza buat nyiapin pasukan dan ngebantai para boneka ini. Jangan sampai para boneka ini sampai ke pemukiman penduduk. Roy ngasih tahu kalau kelemahan para boneka itu ada di kepalanya. Di sini Edward itu berusaha buat ngelindungin adiknya yang baru sadar. Alphonse yang udah sadar sepenuhnya itu langsung membuat penghalang yang ngelindungin mereka. Habis itu Edward nyuruh Winry buat ngebenerin tangan kanannya. Di luar Roy itu langsung ngebangkar Envy yang berusaha buat kabur. Di tempat Gluttony dia itu ya lagi mukbang banyak boneka ya. Di depan markas juga pasukan Riza itu lagi ngebantai tuh para boneka yang kelihatan keluar. Di tempat Roy tadi, Las mau nusuk Roy, tapi malah ditusuk duluan sama Edward. Bukannya kesakitan, Las itu malah senyum. Dia nunjukin batu Philosopher yang benar-benar asli gitu, bukan KW kayak tadi. Las ngejelasin kalau batu ini itu ngebuat dia abadi. Dia juga ngasih tahu kalau batu ini dibuat dari ribuan nyawa manusia. Envy juga mulai bangkit tuh. Las langsung nyerang mereka lagi, tapi ditahan sama Edward. Di sini Edward itu sadar kalau waktu regenerasi Envy itu makin lama dari sebelumnya. Artinya makin banyak luka, regenerasinya juga akan makin lama. Habis itu Roy langsung nyerang Envy pakai kekuatan penuh. Tapi Las malah berhasil nyender si Edward ini ya. Tiba-tiba ada perisai tanah yang ngelindungin Edward. Ternyata yaitu dari Alphonse sama Winry yang baru datang. Ngeliat hal itu, Roy langsung ngebangkar Las berkali-kali pakai kekuatan penuh. Dan ya bener aja, kemampuan regenerasinya itu nggak secepat luka yang sebelumnya. Dan akhirnya Roy itu ngambil batu Philosopher's Stone dari Las. Habis itu tubuh Las itu hilang, hancur jadi debu. Gluttony yang lihat itu main kabur-kabur aja tuh. Di luar, Riza juga udah berhasil ngebantai semua boneka. Balik lagi ke Roy, dia ngasih batu Philosopher itu ke Edward dan nyuruh Edward supaya ngebalikin tubuh adiknya lagi pakai batu ini. Tapi karena udah tahu asal usulnya, Edward itu malah ragu buat pakai kekuatannya. Di sini Alphonse juga nggak studi buat pakai kekuatan batu itu. Tapi Edward itu ya udah terlanjur masuk duluan ke tempat The Truth. Di sini Edward itu ya ngeliat tubuh Alphonse yang asli. The Truth itu bakal ngebalikin tubuh itu asalkan Edward itu ngasih The Truth batunya. Ketika detik-detik terakhir batunya mau diambil sama The Truth, Edward itu malah ragu dan gak jadi ngasih batunya. Dia milih buat balik lagi tuh ke dunia nyata. Edward langsung minta maaf ke Alphonse karena dia itu belum bisa ngebalikin tubuh adiknya yang asli. Padahal dia udah ngeliat tuh tubuh aslinya. Dia bakal nyari cara lain buat ngebalikin tubuh adiknya. Di sini Alphonse nggak terlalu peduli dan ngasih tahu kalau dia juga nggak sudi kalau dibangkitin pakai batu itu tuh.
Habis itu ya Edward nemuin Roy dan minta Roy buat ngebongkar rahasia busuk pemerintahan, karena Edward ngerasa pemerintahan itu ya pasti berkaitan erat dengan kejadian ini. Di tempat tubuh Envy tadi tiba-tiba ya muncul biawak aneh kecil. Dan jadi sama kayak di thumbnail video ini, saya itu akan bikin alur cerita dari lanjutan film yang kemarin, live action Full Metal Alchemist tahun 2022. Yang sekarang saya bahas itu The Revenge of Scar. Jadi ya karena dari tadi udah banyak bacot ya, langsung aja lah ke alur filmnya. Film dimulai dengan ditunjukinnya alchemist yang lagi jalan-jalan di tengah malam. Namanya itu Jorio. Tiba-tiba waktu enak-enak jalan, Jorio itu dihadang sama orang berjubah yang gak dikenal. Dia ini dikenal sebagai orang Isval karena ya ciri-cirinya itu mirip. Rambutnya warna putih, terus pupil matanya itu warna merah, dan itu ciri-cirinya orang Isval. Orang Isval ini niatnya mau ngebunuh semua alkemis di negeri ini. Akhirnya ya mereka berdua itu langsung gelut. Di sini Jorio itu berhasil matahin kaki orang Isval, tapi orang Isval ini juga berhasil matahin kaki Jorio. Gara-gara itu Jorio jatuh ke laut dan langsung dihajar abis-abisan tuh sama orang Isval ini. Besoknya di stasiun kereta, Edward sama Alphonse itu lagi berusaha buat masuk ke kereta. Mereka ini mau pergi ke ibu kota buat ngikutin ujian alkemis negara. Di gerbong, Edward itu nggak sengaja nginjek orang yang lagi kelaparan. Karena kasihan, Edward ngasih bekal yang dia bawa ke orang ini. Nama orang ini itu Lin, dia itu asalnya dari negeri Sin. Dia kesini buat nyari batu akik filosofer supaya bisa hidup abadi. Edward yang ngedenger itu langsung nyuruh Lin buat nyerah aja dan pulang aja ke asalnya. Tapi Lin itu nolak dan malah ngerasa kalau Edward itu tahu sesuatu di sini. Edward itu nggak mau ngasih informasinya dan milih buat pergi aja. Tapi tiba-tiba muncul orang-orang yang ngebajak kereta ini. Mereka ini para pemberontak yang katanya lagi nyari pejabat yang naik kereta ini. Salah satu pemberontak itu ngancem Lin pakai pistolnya. Tapi tiba-tiba muncul dua ninja yang langsung nyerang para pemberontak ini. Ternyata ya kedua ninja ini itu pengawal Lin. Habis backingannya datang, Lin itu sombong dan langsung ngancem Edward buat ngasih tahu informasi tentang batu akik filosofer. Di sini Edward nolak dan lebih milih buat gelut sama mereka. Akhirnya ya mereka itu gelut. Alphonse itu berhasil ninju kepala si ninja sampai topengnya itu lepas. Nama ninja ini itu kakek Fu. Edward juga berhasil nangkap si ninja satunya, tapi ninja ini malah ngeluarin peledak dan ngancurin gerbong kereta. Untungnya ya mereka semua itu berhasil selamat, tapi ya nggak ngotak aja gitu loh. Di sini udah dibom, keretanya juga hancur, tapi nggak terluka sama sekali. Bahkan bajunya aja nggak rusak gitu ya. Nggak ngotak bener. Oke lanjutlah ya. Di sini mereka ngelanjutin lagi warnya di atas kereta. Di sini Edward itu berhasil ngancurin topeng ninja kedua dan ternyata dia itu cewek. Namanya itu Ranfun. Habis itu Ranfun melempar bom lagi ke Edward, tapi Edward itu berhasil menghindar dan dia hampir jatuh dari kereta. Untungnya Envy itu berhasil nangkep tangan Edward. Di sini Envy itu ngomong kalau dia itu nggak akan ngebiarin Edward mati, soalnya ya Edward itu tumbal yang penting di sini. Lin kaget ngelihat Envy yang bisa berubah-ubah bentuk. Tiba-tiba kakek Fu itu nebas Envy, tapi ya nggak guna gitu kan, soalnya Envy itu bisa regenerasi diri sendiri gitu. Lin tambah kaget ngelihat itu. Di sini Edward ngasih tahu kalau Envy itu homunculus. Ngedenger itu, Lin seneng dan nyuruh Ranfun buat nangkap si Envy. Ranfun langsung meluk si Envy dan ngebawa dia itu buat jatuh dari kereta. Habis itu ya Lin sama kakek Fu itu juga ngikutin mereka buat jatuh dari kereta. Ngelihat orang yang ngerepotin itu udah nggak ada, Al sama Edward itu langsung masuk kereta buat nangkep para pemberontak tadi. Di sini salah satu pemberontak itu ngasih tahu kalau mereka itu udah ngerusak rem kereta biar kereta itu nabrak ke ibu kota supaya semua penumpang dan pejabat tadi itu wafat semua. Edward yang ngedenger itu langsung berusaha lari ke gerbong mesin biar bisa ngehentiin kereta ini. Para pemberontak juga langsung ngikutin Edward dan nyerang Edward sampai dia itu jatuh dari kereta. Al juga ikut-ikutan ya. Di sini Edward akhirnya pakai kekuatannya. Dia bikin rel keretanya itu naik supaya kereta itu berhenti dan ya rencana Edward itu berhasil. Habis itu semua pemberontak itu ditangkap sama pasukan militer. Roy sama Riza juga ada di sana buat nyambut pejabat yang ada di kereta itu. Tiba-tiba salah satu pemberontak itu berhasil lepas dan nyoba buat nyerang Roy sama Riza. Roy yang ngeliat itu langsung nyerang si pemberontak pakai kekuatan apinya.
Habis itu ya para pasukan militer itu baris dan ngasih hormat sama pejabat itu. Akhirnya ya pejabat itu keluar. Nama pejabat ini itu King Bradley. Dia itu pemimpin tertinggi militer di negeri ini. Edward sama Al juga ngasih hormat ke King Bradley. Di sini Edward sama Al itu nggak tahu kalau sebenarnya King Bradley itu satu kereta sama mereka. Habis itu mereka semua ya langsung pergi ke markas militer. Di kantor Roy ngasih tahu kalau akhir-akhir ini tuh banyak pembunuhan yang terjadi dan yang jadi korban itu semuanya alkemis negara. Di sini pihak militer itu belum tahu siapa pelakunya, tapi mereka itu udah punya ciri-cirinya. Si pelaku ini punya bekas luka di jidatnya dan dia itu dipanggil sebagai Scar. Karena kejadian ini, Roy itu jadi khawatir sama mereka dan nugasin 2 orang buat jadi pengawal mereka. Tapi karena nggak pengen diawasin, Edward sama Al itu milih buat kabur dan sembunyi dari pengawalnya. Di saat mau lagi kabur lagi dari pengawalnya, Edward itu malah nggak sengaja lagi nginjek orang yang lagi pingsan. Di sini Al itu langsung tahu kalau cewek ini berasal dari negeri yang sama kayak Lynn tadi. Soalnya ya pakaiannya itu mirip. Awalnya Edward itu mau ninggalin cewek ini soalnya ya udah trauma gitu gara-gara si Lynn tadi. Tapi Al yang nggak tegaan itu minta Edward buat nolong dia. Akhirnya ya terpaksa Edward ini ngebawa cewek ini dan ngasih makan dia. Nama cewek ini itu Mei dan panda kecil ini namanya Xiao Mei. Mirip ya. Ternyata tujuan dia itu kesini sama kayak Lynn, yaitu nyari batu akik filosofer supaya bisa hidup abadi. Habis itu dia berterima kasih sama Al karena dia itu mau nolong Mei, tapi dia nggak mau berterima kasih sama Edward karena Edward tadi mau ninggalin dia. Ditambah lagi dia itu malah ngajak Edward mendek. Edward yang nggak terima itu langsung ngejar Mei, tapi Mei itu berhasil kabur dan sembunyi di belakang orang yang lewat. Ternyata orang yang tadi itu Scar. Scar itu langsung nyerang pasukan militer yang ada di sana dan langsung ngejar Edward. Di sini awalnya Edward sama Al itu milih buat kabur karena lagi di tengah-tengah kota gitu kan, bisa banyak jatuh korban. Tapi karena dikejar terus sama Scar, akhirnya mereka itu ya harus gelut sama Scar. Di sini ternyata Scar itu memang benar-benar OP. Cukup satu serangan aja, Alphonse itu langsung KO. Edward yang ngeliat itu langsung nyerang Scar lagi, tapi ya lengan Edward itu malah ditangkap sama Scar. Untungnya tangan kanan Edward itu dari besi, jadi kekuatan Scar itu nggak ngasih damage ke dia. Alphonse yang udah KO itu minta kakaknya buat pergi aja, tapi Edward nggak mau ninggalin adiknya di sini. Dia milih buat gelut lagi sama Scar. Edward nyerang Scar lagi, tapi tangan Edward itu ditangkap sama dia dan langsung dihancurin tuh sama Scar. Tiba-tiba hujan itu turun bareng sama Scar yang mau ngebunuh si Edward. Untungnya Roy sama anak buahnya itu datang dan langsung ngepung Scar. Di sini Scar sama Roy itu mau gelut. Tapi karena tadi hujan, sarung tangan Roy itu jadi basah dan dia itu nggak bisa ngeluarin kekuatan apinya. Di saat dia itu mau dipukul sama Scar, Rize itu langsung nge-tackle kaki Roy dan itu ngebuat pukulan Scar tadi meleset, miss. Tiba-tiba ada orang yang ninju Scar tapi yang nggak kena. Orangnya itu namanya Alex Louis Armstrong. Habis itu Alex langsung nyerang Scar lagi tuh dan mereka akhirnya gelut. Di sini Rize itu nembak Scar, tapi tembakannya itu malah kena kacamata Scar dan ngebuat semua orang itu bisa ngelihat mata Scar yang merah. Tapi bener-bener tahan banting bener kacamatanya, ketembak gitu kan, cuman hancur gitu, nggak kena orangnya. Oke lanjut lah ya. Karena udah dikepung, Scar itu milih buat kabur dengan cara ngelubangin jalan di bawahnya. Habis itu Edward langsung ngedeketin Alphonse, tapi Alphonse itu malah mukul Edward. Dia marah soalnya Edward itu milih buat mati padahal tadi ada kesempatan buat kabur. Habis itu semua orang balik ke markas militer. Di markas Roy itu ngasih informasi tentang orang Isval ke Edward. Katanya dari dulu kota Isval itu selalu tegang karena nggak adanya toleransi antar agama antar orang Isval sama Amnestris. Terus 13 tahun yang lalu ada perwira militer yang nggak sengaja nembak seorang anak dari suku Isval. Karena itu ya terjadi war besar di sana. Terus 7 tahun yang lalu King Bradley itu nyuruh para alkemis negara buat join war dan ngebantai itu semua orang Isval. Dan Roy itu salah satunya. Dari sejarah itu, sekarang Roy tahu alasan Scar itu nyerang para alkemis negara, yaitu dia pengen balas dendam. Di sini Edward itu mikir kalau yang dilakuin Scar itu hal konyol dan bodoh, karena alkemis negara yang gak ikut join war itu malah jadi korban. Di sini Edward bertekad buat ngehentiin kegilaan yang dilakuin Scar. Alex nyuruh Edward buat ngebenerin tangannya dulu supaya bisa ngebenerin Alphonse juga. Di bawah tanah, Scar itu lagi jalan-jalan di gorong-gorong.
Tiba-tiba Scar itu malah ketemu Gluttony sama Envy. Rombongan Lin juga ada di sana gara-gara pengen nangkap Envy. Di sini Envy langsung nyuruh Gluttony buat makan semua yang ada di sana. Tapi belum sempat ngelakuin itu, Scar itu malah langsung ngeledakin tempat itu pakai kekuatannya. Di lain tempat, Edward itu lagi OTW ke desa Resembol. Dia mau minta tolong ke Winry buat ngebenerin tangan pembuatnya. Di sini Winry itu ternyata tinggal bareng sama bibinya, namanya itu Pinako. Saat ngelihat tangannya itu rusak, Winry itu langsung marah sama Edward. Soalnya ya tangan robotnya itu bener-bener hancur lagi gitu kan. Winry begadang semalaman buat ngebenerin tangan robot Edward. Tiba-tiba bibinya itu datang dan ngasih tahu kalau Edward itu lagi ziarah ke makam ibunya. Mendengar hal itu, Winry juga jadi keinget kalau hari ini itu jadwalnya dia ziarah ke makam kedua orang tuanya. Di makam ternyata bapak Edward itu lagi ziarah juga ke makam istrinya. Nama bapaknya itu Van Hohenheim. Di sini Edward itu langsung ngamuk ke bapaknya karena gara-gara bapaknya ini nggak balik waktu pemakaman ibunya, membuat Edward sama Alphonse itu harus ngelewatin kesedihan cuman berdua aja. Ditambah lagi gara-gara itu Edward sama Alphonse itu jadi ngelakuin hal gila. Di lain tempat, Scar itu lagi dirawat karena ledakan yang tadi. Dia ditolong sama Mei dan dibawa ke pemukiman orang Isval yang selamat dari pembantaian. Di sini Mei tanya tentang tato di tangan kanan Scar. Scar ngejelasin kalau tato ini itu peninggalan keluarganya, jadi tato ini benar-benar penting bagi dia. Di desa, Van itu pergi ke rumah Pinako. Dia mau berterima kasih sama Pinako karena mau ngejaga anak-anaknya. Sebelum pergi, dia juga nyuruh Pinako buat pergi dari negara ini. Soalnya sebentar lagi katanya negara ini bakal hancur kayak Xerxes. Xerxes itu sebuah kota legenda yang hancur cuma dalam waktu 1 malam. Pinako langsung minta penjelasan lebih, tapi Van itu malah pergi aja itu seenak jidatnya. Edward itu ternyata ngedenger percakapan mereka dan dia jadi tertarik tuh sama kota Xerxes. Pinako ngasih tahu kalau di gurun timur itu ada bekas sisa-sisa reruntuhan kota Xerxes. Habis itu Edward yang tangan kanannya udah bener itu langsung OTW ke gurun timur buat nyari reruntuhan kota Xerxes. Waktu udah nyampe di kota Xerxes yang udah hancur, Edward itu langsung keliling di sana. Tiba-tiba dia itu diserang sama orang gak dikenal. Tapi karena Edward itu OP ya dia bisa dengan gampangnya ngalahin orang itu. Ternyata orang itu ya orang Isval. Tiba-tiba muncul banyak orang Isval yang langsung ngepung Edward. Di saat mau war gede, ada seorang nenek-nenek yang nyuruh orang-orang Isval itu buat berhenti. Namanya itu Nenek Van. Di sini Nenek Van ngomong kalau dia itu memang benci sama orang Amestris. Tapi dia juga sadar kalau nggak semua orang Amestris itu jahat. Soalnya dulu dia itu pernah ditolong sama 2 dokter dari Amestris. Ternyata dokter itu ya orang tuanya Winry, Dokter Rockbell. Mereka ngerawat semua orang Isval yang terluka. Bahkan waktu warnya itu tambah gede, mereka itu milih bertahan dan ngerawat semua orang Isval yang terluka. Tapi ternyata sungguh disayangkan, mereka itu ya malah mati di tangan orang Isval sendiri gitu. Nenek Van ngomong kalau pelaku yang ngebunuh 2 dokter itu punya bekas luka di jidatnya. Pelakunya juga punya tato di tangannya, tapi mukanya itu nggak kelihatan soalnya diperban semua dulu. Ngedengar itu, Edward langsung tahu kalau pelakunya itu kemungkinan besar Scar. Di lain tempat, Scar itu didatengin sama gurunya. Gurunya tahu kalau Scar itu udah ngebunuh banyak alkemis negara. Dia ngebacotin Scar soal dendam. Dendam itu kalau dibales, itu akan ngebentuk dendam baru dan akan nyiptain lingkaran setan yang gak akan pernah berakhir. Di lain tempat, ternyata Edward itu malah udah nyampe di kota. Di sini dia didatengin sama anak kecil namanya itu Selim. Di sini Edward langsung nyubit pipinya. Dia itu ngerasa Selim itu terlalu tembem buat anak cowok. Tiba-tiba King Bradley itu datang dan ngasih tahu kalau Selim itu anaknya. Edward yang ngedenger itu langsung kena mental lah, jelas itu. Habis itu Edward langsung pergi ke tempat Alphonse. Dia ngebenerin tubuhnya Alphonse lagi. Di sini Edward ngasih tahu kalau kemungkinan besar pembunuh yang membunuh orang tuanya Winry itu Scar. Edward juga ngasih tahu kalau ayah mereka itu ngomong negara ini itu akan hancur. Dia ngira kalau semua ini pasti ada hubungannya sama ucapan Envy soal Edward itu tumbal yang penting. Di sini Edward itu mau nangkep para homunculus dan maksa mereka buat ngejelasin yang sebenarnya. Tiba-tiba Lin itu datang, dia mau ngebantuin Edward nangkep homunculus. Soalnya ya dia pengen tahu rahasia keabadian homunculus. Lin ngasih tahu kalau dia itu sebenarnya keturunan bangsawan kerajaan King.
Sekarang Kaisar itu lagi sekarat, makanya dia itu mau nyari rahasia keabadian supaya bisa nyembuhin Kaisar, terus dia diangkat jadi penerus kerajaan. Lin juga ngasih tahu kalau dia itu harus saingan sama saudaranya buat dapetin rahasia itu. Edward setuju dan langsung nyusun rencana. Besoknya mereka ngejalanin rencananya. Pertamanya Edward itu mancing Scar muncul dengan cara pamer kekuatannya di kota. Tiba-tiba Scar benar-benar muncul dan langsung nyerang Edward. Akhirnya ya mereka itu gelut. Di sini jubah Scar itu berhasil terlepas. Karena itu ya tato di tangan kanan Scar itu kelihatan sama Edward. Di sini Edward jadi tambah yakin kalau Scar itu memang pembunuhnya orang tua Winry. Di lain tempat ternyata Winry itu malah datang ke ibu kota. Dia mau ngasih komponen tangan Edward yang ketinggalan. Di jalanan Winry itu dengar kabar kalau ada alkemis yang lagi gelut. Gara-gara itu Winry langsung OTW ke tempat kejadian. Di lain tempat Gluttony itu ternyata bisa nyium bau Scar dan dia itu pengen makan Scar gitu. Tiba-tiba Gluttony itu jatuh. Ternyata dia itu didorong sama anak buahnya Lin. Sesuai rencana tugas Lin itu ya nangkep homunculus yang muncul di sana. Balik lagi ke tempat Edward. Di sini Edward itu masih gelut sama Scar, sedangkan Al itu jadi support buat ngejaga orang-orang di sekitar tempat gelut mereka. Tiba-tiba muncul petasan sebagai tanda kalau homunculus itu muncul dan Edward itu harus mundur. Bukannya mundur, Edward itu malah tanya alasan Scar itu ngebunuh orang tuanya Winry. Tapi tidak disangka-sangka ternyata Winry itu ada di sana dan denger gitu semua pertanyaan Edward. Winry langsung lemes dan dia marah gitu sama Scar. Dia nggak nyangka kalau orang yang ditolong kedua orang tuanya itu malah jadi pembunuh mereka. Winry ngambil pistol di sampingnya dan ngarahin pistol itu ke Scar. Edward sama Alphonse itu ngebujuk Winry buat ngelepas pistolnya, tapi ya Winry gak ngedengerin gitu kan. Scar ngomong kalau pengen nembak ya tinggal tembak aja, kalau itu bisa nembus dosanya dia. Dia tahu kalau dendam itu nggak akan pernah berakhir kecuali salah satu di antaranya itu udah mati. Mendengar itu Winry cuma diem aja. Habis itu Scar langsung maju buat nyerang Edward. Edward langsung ngehindarin semua serangan Scar dan langsung pergi ke dekat Winry buat ngelindungin dia. Lihat hal itu, Scar itu malah jadi ragu karena dia ingat kakaknya dulu pernah ngelindungin dia. Akhirnya Scar itu milih buat mundur, tapi ya langsung dikejar sama Alphonse. Di tempat Edward, dia itu ngelepas pistol di tangan Winry. Dia nggak pengen Winry itu jadi pembunuh. Di tempat Lin, di sini kakek Fu itu lagi ngejar Envy, sedangkan dia sama Ranfun itu gelut sama Gluttony. Tiba-tiba King Bradley itu datang dan langsung nebas Lin. Untungnya Ranfu itu berhasil ngelindungin Lin pakai tangannya. Lin langsung nyerang balik King Bradley, tapi ya nggak terlalu ngaruh gitu. Lin nendang Gluttony supaya nabrak King Bradley dan dia ngelempar bom cahaya biar bisa kabur dari sana. Tapi di sini King Bradley itu ngelempar pedangnya ke depan Lin. Di sini tutup mata King Bradley itu lepas dan ternyata di matanya itu ada tato homunculus. Lin sama Ranfun itu berhasil kabur. Di jalanan Ranfun itu minta ditinggal aja karena Ranfun itu ngerasa cuma jadi beban di sini. Tapi Lin itu nggak mau dan tetap bawa dia. Di jalanan King Bradley itu ngikutin jejak darah Ranfun, tapi ternyata yang diikutin itu cuman anjing yang bawa potongan tangan Ranfun. Balik lagi ke tempat Scar. Akhirnya Alphonse itu berhasil ngejar Scar. Scar langsung nyiptain kabut biar bisa nyerang Alphonse. Untungnya Edward itu datang dan ngegagalin rencana Scar. Gluttony juga nyampe di sana buat makan Scar. Gluttony langsung dorong Scar buat dimakan. Tapi tiba-tiba Lin itu datang dan langsung masukin bom ke mulut Gluttony. Dan ya hancur gitu. Di saat lagi regenerasi, Edward itu langsung nyiptain kurungan buat Gluttony. Abis itu Scar maju buat nyerang Edward lagi. Tapi tiba-tiba Riza sama Winry itu datang. Dia langsung nembak Scar dan ngajakin Lin buat kabur bawa Gluttony. Sedangkan Edward sama Alphonse itu ditugasin buat nangkep Scar. Mei tiba-tiba datang dan ngeledakin tempat itu biar dia bisa kabur sama Scar. Di sini Mei nggak sadar kalau Xiao Mei itu ketinggalan. Di rumah sakit, Edward itu minta maaf karena nggak langsung datang. Tapi di sini Lin nggak nyalahin Edward, dia malah nyalahin dirinya sendiri. Habis itu mereka bareng sama Roy itu datang ke tempat Gluttony dikurung. Di sini Roy ngerasa kalau homunculus itu berhubungan sama petinggi militer. Lin ngasih tahu kalau King Bradley itu punya tato homunculus di matanya. Edward yang ngedenger itu nggak percaya kalau King Bradley itu homunculus. Ditambah lagi homunculus itu kan nggak punya anak, sedangkan King Bradley itu punya anak.
Roy ngasih tahu kalau Selim itu cuman anak angkat. Di sini Roy itu udah bertekad kalau dia itu bakal ngelengserin King Bradley buat melindungi negara ini. Di tempat lain, King Bradley itu ketemu sama orang berambut pirang. Di sini dia tanya alasan King Bradley itu nggak nyingkirin Roy, padahal Roy itu bisa jadi ancaman bagi rencana mereka. King Bradley ngasih tahu kalau dia itu bakal ngejadiin Roy sebagai tumbal buat ngebuka gerbang, soalnya ya mereka itu kurang satu orang lagi. Di lain tempat, Mei itu lagi ngobatin Scar sambil nangis, soalnya ya si Mei itu ketinggalan kan. Scar nyuruh Mei itu buat pergi nyari si Mei, tapi Mei itu nggak mau, dia milih buat ngobatin Scar dulu. Mei ngomong kalau tato yang ada di tangan Scar itu gabungan antara kekuatan alkemis sama kekuatan pemurnian dari negaranya sendiri. Balik lagi ke Edward. Di sini Edward itu nemuin Riza dan tanya tentang perang di Isval. Riza cerita kalau dulu waktu abis lulus sekolah militer, dia sama alkemis lain itu dikirim ke Isval. King Bradley yang jadi presiden waktu itu pengen nyelesain war dengan cara ya ngebantai semua penduduk Isval. Saat war itu juga Roy sama Hughes itu pertama kali ketemu. Mereka yang ngeliat mayat warga Isval itu sebenarnya nggak setuju sama keputusan ini, tapi ya mau gimana lagi gitu kan. Waktu itu mereka nggak bisa ngapa-ngapain dan ya cuman bisa nurutin perintah atasan gitu. Di tempat Scar, dia itu lagi ingat kenangan dia. Waktu itu Scar ngasih tahu kakaknya kalau para alkemis itu lagi ngebantai warga Isval. Di sini kakaknya itu nggak peduli, soalnya dia itu lagi ngelakuin penelitian yang penting. Dia lagi neliti cara ngegabungin kekuatan alkemis sama pemurnian dari negeri King. Dia ngegabungin kekuatan itu dengan menggambar tato di tangan kanan sama kirinya. Habis itu kakaknya itu ngasih buku hasil penelitian itu dan nyuruh Scar itu buat kabur. Tiba-tiba muncul alkemis yang langsung nyerang rombongan mereka. Di sini Scar itu ternyata kehilangan tangan kanannya. Kakaknya yang ngeliat itu langsung ngorbanin dirinya sendiri supaya bisa nyelamatin Scar. Habis itu Scar itu sadar dan tangan kanannya itu utuh lagi. Scar yang tahu kakaknya itu udah wafat mulai dendam dan ngebenci semua orang Amestris. Dia langsung ngambil pisau dan ngebunuh Dr. Rockley yang waktu itu ngerawat dia. Habis pembantaian selesai, Roy itu ngerasa bersalah dan nyesel nurutin perintah atasannya sendiri. Dia nggak pengen kalau kejadian ini sampai keulang lagi. Hughes ngomong kalau pengen nggak diperintah ngelakuin itu, ya dia harus jadi orang yang memerintah biar kejadian ini nggak keulang lagi. Habis itu Roy ngobrol sama Riza. Dia pengen ngubah negara ini jadi lebih baik. Dia minta Riza buat nembak dia kalau dia itu malah ngingkarin janjinya sendiri. Besoknya, Ali tuh ngajakin si Mei jalan-jalan. Tiba-tiba si Mei itu lompat dan lari duluin Al. Ternyata si Mei itu nyium bau Mei dan langsung nemuin Mei di sini. Al yang ngelihat itu milih buat sembunyi dan ngikutin Mei dari belakang supaya bisa nemuin lokasi persembunyian Scar. Malamnya Edward sama Al itu datang ke lokasi Scar sembunyi. Setelah ngelihat Mei pergi, mereka langsung masuk dan nyerang Scar. Di sini Edward nyerang Scar terus-terusan dan Scar itu ya milih buat kabur karena dia nggak bisa ngelawan gitu kan, lagi terluka. Dia ngerusak lantai di bawahnya. Ternyata waktu udah jatuh, di bawah itu udah ada Al yang ditugasin buat nangkap Scar kalau misalkan turun. Habis itu tiba-tiba bangunan itu malah runtuh lagi dan ngebuat mereka itu jatuh ke lantai di bawahnya lagi. Scar langsung nyoba buat nyerang Edward, tapi langsung ditahan sama Al. Winry, Roy, sama Riza itu akhirnya nyampe di sana. Di sini Edward itu udah berhasil buat nyegel tangan kanan Scar. Habis itu Winry maju dan tanya alasan kenapa Scar itu tega ngebunuh orang tuanya. Scar yang ngedenger itu cuman diam aja. Dia malah nyuruh Winry itu buat nyiksa dia. Bukannya disiksa, Winry itu malah ngobatin luka yang ada di tangan kiri Scar. Winry ngomong kalau orang tuanya pasti akan ngelakuin hal yang sama walaupun udah disakitin. Gara-gara itu Scar keinget omongan gurunya. Dia itu harus mendem amarahnya sampai dia itu wafat, supaya rantai kebencian itu ya berhenti di dia aja dan hilang. Dia juga keinget omongan kakaknya kalau emosi negatif itu adalah penghancur, sedangkan emosi positif itu penyembuh. Habis ngobatin Scar, Winry itu malah ngelihat bayangan orang tuanya yang tersenyum dan bangga sama dia karena dia itu nggak ngebunuh Scar. Di sini Scar juga minta maaf sama Winry. Tiba-tiba Lin itu datang sama Gluttony. Gluttony yang punya dendam sama Roy karena Roy itu udah ngebunuh Las sebelumnya, itu langsung ngebuka mulutnya dan nyedot apa yang ada di depannya. Gluttony langsung nyerang Roy, tapi untungnya Riza itu narik Roy ke samping, tapi ya kakinya itu malah terluka ya.
Habis itu Gluttony maju dan langsung nyerang Winry, tapi ditahan sama Scar. Dia nyuruh semua orang itu buat pergi dari sana. Habis itu mereka semua keluar. Roy, Winry, sama Riza itu langsung pergi pakai mobil. Tiba-tiba Scar itu dilempar keluar sampai pingsan. Edward, Al, sama Lin itu langsung siap-siap buat gelut sama Gluttony. Tiba-tiba ada kuda yang nyasar ke situ. Ternyata itu Envy. Dia itu nyuruh Gluttony buat jangan ngebunuh Edward sama Al. Awalnya Gluttony itu masih mau nyerang mereka semua dan ngebunuh mereka semua. Tapi waktu dikasih tahu bapaknya itu bakal ngamuk, nyali Gluttony itu langsung hilang seketika. Lin tiba-tiba nyerang Envy, sedangkan Al sama Edward itu nyerang Gluttony. Di sini Lin berhasil ngalahin Envy. Tapi waktu mau di-kill, Envy itu berubah jadi Ranfun. Lin yang lihat itu kaget, sedangkan Envy itu langsung nyuruh Gluttony buat nelen Lin. Tapi ketika mau dimakan, Edward itu langsung ngelindungin Lin, ngebuat Lin, Envy, sama Edward itu ya malah ikut ketelen sama Gluttony. Al yang ngeliat itu langsung nyuruh Gluttony buat muntahin kakaknya, tapi ya Gluttony itu nggak bisa ngeluarin apa yang udah dimakan. Di perut Gluttony, akhirnya mereka itu kumpul lagi. Di sini Edward nyuruh Envy buat nunjukin jalan keluarnya, tapi ternyata Envy juga nggak tahu cara keluar dari sini. Envy ngasih tahu kalau sebenarnya Gluttony itu produk gagal. Awalnya Gluttony itu diciptain buat dijadiin gerbang untuk nemuin The Truth, tapi ya hal itu malah gagal. Sekarang mereka itu ada di perbatasan antara alam nyata sama alam baka dan nggak ada jalan keluar dari sana. Di sini Edward sama Lin itu nggak percaya sama omongan Envy. Edward ninju pipi Envy dan ngebuat Envy itu marah besar. Akhirnya Envy itu nunjukin kekuatan aslinya dan berubah jadi biawak raksasa ini nih. Dan oke. Sama kayak di thumbnail video ini, saya itu akan bikin alur cerita dari film ketiga Full Metal Alchemist live action yang The Final Transmutation yang ini nih. Jadi karena tenggorokannya lagi kurang enak juga ya, langsung aja lah ke alur filmnya. Film dimulai dengan ayah Edward, si Van Hohenheim ini nih. Dia ini lagi jalan-jalan naik kereta kuda. Tiba-tiba waktu enak-enak lihat pemandangan, ada beberapa bandit gunung yang rampok kereta kuda mereka. Di sini ada salah satu bandit yang nembak Van itu beberapa kali. Habis itu dari dalam kereta itu keluar sepasang suami istri, namanya itu Sik sama Izumi. Mereka berhasil ngehajar semua bandit yang ada pakai tangan kosong. Di sini Izumi itu agak bingung ngelihat Van yang gak terluka sama sekali gitu. Padahal tadi dia itu ditembak beberapa kali sama salah seorang bandit. Waktu udah nyampe di kota, Van itu baru nyadar kalau mereka itu gurunya Al sama Edward. Di sini Van berterima kasih sama Izumi karena dia itu udah ngegantiin dia buat ngerawat dua anaknya. Selama ini Van keliling negara ini itu karena lagi nyiapin sesuatu yang benar-benar penting. Waktu lagi asik-asik ngobrol, tiba-tiba perut Izumi itu kena komplikasi. Sik yang ngeliat itu langsung panik dan lari buat nyari bantuan. Di sini Van itu ngerasa ada sesuatu yang aneh sama Izumi. Dia tanya sama Izumi apakah pernah ketemu The Truth dan ngelakuin pertukaran sama dia. Izumi ngomong kalau dia itu memang pernah nemuin The Truth dan minta buat ngidupin anaknya lagi. Tapi hal itu malah gagal. Izumi itu numbalin rahimnya buat modal pertukaran. Makanya itu sekarang perut Izumi itu sering kerasa sakit. Mendengar hal itu, Van ya nyoba ngobatin Izumi pakai kekuatannya dan itu berhasil. Van ngomong kalau dia ini bukan ngebalikin rahim Izumi, dia itu cuma ngobatin luka yang ada di dalam perutnya. Di sini Izumi itu kerasa kagum gitu sama kemampuan Van. Dia ini bisa ngobatin orang, dia juga masih hidup gitu padahal udah ditembak beberapa kali. Van ngomong kalau Izumi itu harus hati-hati, soalnya dia itu salah satu orang yang berhasil selamat setelah nemuin The Truth. Sekarang Izumi itu lagi diincar sama makhluk jahat yang pengen ngancurin negeri ini. Di tempat lain, sama kayak di ending film kedua, di sini Al itu lagi maksa Gluttony buat ngeluarin kakaknya. Tapi Gluttony juga bingung di sini. Dia itu nggak tahu cara ngeluarin apa yang udah dimakan. Gluttony habis itu mikir, mungkin bapaknya atau penciptanya itu tahu cara ngeluarin sesuatu yang udah ditelen. Jadi dia sama Al itu langsung OTW tuh ke tempat bapaknya tinggal. Scar sama Mei itu juga ngikutin mereka dari belakang. Di dalam perut Gluttony, Edward sama Lin itu lagi gelut sama Envy yang udah berubah jadi biawak raksasa ini nih. Ternyata Envy itu benar-benar kuat kalau dia serius. Edward sama Lin aja dibuat gak berkutik di depan dia. Di saat Edward itu udah tepar dan mau dimakan, Edward itu ngomong kalau dia itu tahu cara ngeluarin mereka dari sana. Balik lagi ke tempat Gluttony.
Dia sama Al itu akhirnya sampai di markas rahasia yang ada di bawah pusat kota. Di tempat lain, Roy itu lagi mau rapat sama Jenderal Raven. Di sini dia itu tanya sama Raven soal gosip kalau King Bradley itu ternyata homunculus. Raven yang ngedenger itu cuman ketawa aja. Waktu udah nyampe di ruang rapat, Raven itu malah ngomong apa yang diomongin Roy di depan jenderal lain. Dan ini ngebuat semua jenderal yang ada di sana itu marah sama Roy. Tiba-tiba King Bradley itu keluar dan dengan santainya dia itu malah ngaku kalau dia itu memang homunculus. Di tempat Al tadi, akhirnya dia sama Gluttony itu ketemu penciptanya Gluttony. Dia ini biasanya dipanggil dengan The Father. Di sini Al itu kaget, soalnya muka The Father itu mirip sama bapaknya dia. Di dalam perut Gluttony, Edward itu ngejelasin kalau memang Gluttony itu awalnya diciptain sebagai gerbang ke alam baka. Maka kalau dia ngelakuin ritual buat membuka gerbang di sini, kemungkinan mereka itu bisa keluar dari gerbang itu. Envy yang ngedenger itu ya setuju-setuju aja, soalnya ya kalau nggak dilakuin juga mereka bakal mati di sini. Edward langsung gambar simpul ritualnya dan ngebuka gerbang pakai kekuatannya. Habis itu mereka bertiga langsung masuk ke gerbang itu. Ternyata rencananya itu berhasil dan membuat mereka keluar dari tubuh Gluttony. Waktu udah di luar, Edward itu kaget ngelihat The Father itu mirip sama bapaknya. Ternyata The Father itu memang kenal dekat sama Van Hohenheim. Dia senang lihat Edward yang udah gede dan tumbuh jadi orang yang kuat. Dia juga udah ngincer Edward sama Al itu dari dulu. Rencananya The Father itu mau ngejadiin Edward sebagai tumbal. Lin yang ngelihat itu langsung nantang The Father buat gelut. The Father yang ngerasa Lin itu nggak guna, nyuruh Gluttony buat makan Lin lagi. Di sini Edward sama Al itu berusaha buat ngelawan, tapi ya ternyata kekuatan mereka itu nggak bisa dipakai di sini. Envy langsung berubah jadi biawak raksasa lagi dan langsung injek mereka. Di saat Lin itu mau dimakan, tiba-tiba The Father itu malah berubah pikiran. Dia ngeluarin cairan aneh dari jidatnya, terus ternyata cairan itu malah berubah jadi batu filosofer. Di sini dia mau ngebangkitin homunculus pakai tubuh Lin. Edward yang ngelihat itu langsung berusaha buat mencegah The Father. Tapi Lin itu malah mau-mau aja diubah jadi homunculus. Soalnya dia mau hidup abadi dan dapat kekuatan yang gak ngotak. Habis itu The Father masukin Philosopher Stone ke tubuh Lin. Di alam bawah sadarnya, Lin itu ketemu sama homunculus, namanya itu Grit. Di sini Grit itu mau ngambil alih tubuh Lin, dan Lin itu ya setuju-setuju aja, asalkan dia itu dikasih kekuatan yang gak ngotak dan hidup abadi. Di luar ternyata tubuh Lin itu udah mulai dikuasain sama Grit. Tiba-tiba dari pintu itu muncul monster yang udah sekarat ya. Ternyata pelakunya itu Scar sama Mei yang dari tadi itu ngikutin Al sama Gluttony. Di sini Mei langsung nyiptain ledakan buat nyelamatin mereka. Sementara Scar itu langsung nyerang The Father. Karena The Father itu terlalu OP, serangan Scar itu nggak ngasih damage sama sekali. Malahan Scar yang takut sama The Father karena dia itu ngerasa di dalam tubuh The Father itu ada ribuan jiwa manusia yang kesiksa. Akhirnya tempat itu meledak. Mei sama Scar itu langsung ngebawa Edward sama Al dari situ. Ternyata Grit itu malah juga ikut-ikutan kabur dari sana. Ternyata walaupun dia ini homunculus ciptaan The Father, dia itu tipikal makhluk pemberontak dan gak mau disuruh-suruh sama siapapun. Di markas militer, King itu cerita kalau dulu dia itu manusia biasa, tapi sekarang tubuh dia itu udah dirasukin sama homunculus. Dia nggak nyesel sama sekali, karena sebagai gantinya dia itu dapat keabadian sama kekuatan yang gak ngotak. Habis itu King ngajakin Roy buat ngelakuin hal yang sama kayak dia. Dia ngajak Roy itu kerjasama dan gak usah ngelawan lagi. Habis keluar dari kantor, dia itu ngomong sama Riza kalau para petinggi militer itu udah dikuasain sama homunculus semua dan ya udah jadi sampah gitu. Di tempat lain, Izumi itu lagi nelpon Edward. Dia nyuruh Edward buat nemuin bapaknya di Eurolay buat nyari informasi. Soalnya dia ngerasa kalau Van itu lagi nyembunyiin sesuatu yang berbahaya yang disebut dengan hari perjanjian. Di tempat lain, Van itu lagi ngeluarin darah dari tubuhnya. Terus anehnya, darah tadi itu hidup sendiri dan masuk ke dalam tanah. Besoknya, Scar itu ngajakin Edward sama Al itu ke gubuknya. Di sana dia mau nunjukin buku peninggalan kakaknya. Scar ngerasa kalau buku ini bisa ngebantu mereka buat mecahin misteri yang ada. Tapi waktu udah dipelajarin, mereka itu nggak nemuin sesuatu yang penting dari buku itu. Tiba-tiba Lin itu datang tapi langsung pingsan. Habis dikasih makan, Lin ngasih tahu kalau dia itu udah bisa kerjasama sama Grit.
Lin ngasih tahu kalau nanti waktu hari perjanjian terjadi, The Father bakal ngebuka gerbang ke alam baka raksasa dan Edward itu harus ngegagalin hal itu. Tiba-tiba Lin itu kesakitan dan tubuhnya itu langsung dikendaliin lagi sama Grit. Habis itu Edward tanya lagi sama Lin kelanjutan penjelasan tadi. Tapi Grit nolak buat ngasih tahu soalnya walaupun bukan musuh, dia juga bukan temennya Edward. Habis itu Grit pergi dari sana. Tiba-tiba Mei itu keinget sesuatu. Dia nyebar kertas di buku itu. Dia ingat kalau dia itu sering nemuin kata-kata yang dia itu nggak tahu maknanya. Habis itu kertas tadi itu disusun dan kata-katanya itu dihubungin pakai spidol. Ternyata garis tadi itu ngebentuk gambar simbol ritual buat nyiptain batu akik filosofer. Di setiap titik di gambar itu ada nama kota-kota yang ngelakuin pemberontakan. Edward sadar kalau The Father itu pengen ngorbanin semua penduduk di negara ini untuk nyiptain kekuatan yang gak ngotak gitu. Dia juga sadar kalau setiap kota yang ada di sudut itu kota-kota yang pernah terjadi pembantaian besar-besaran oleh para militer negara. Mereka nyiptain simbol ritual itu pakai darah penduduk yang udah dibantai. Jadi alasan negara ini selalu perang itu karena pemerintahnya yang udah dikendaliin sama The Father. Scar sadar kalau kotanya itu juga bagian dari rencananya The Father, dan itu alasan kenapa penduduk kota Isval itu dibantai ya. Al ngeliat kalau masih ada satu kota yang belum dibantai sama pemerintahan, namanya itu kota Briggs. Habis itu Edward nyuruh Alphonse itu buat nemuin bapak mereka buat nanya soal hari perjanjian. Sedangkan dia itu mau OTW ke kota Briggs buat ngecegah pembantaian yang ada di sana. Besoknya Riza itu ngasih tahu temuan Edward, termasuk Edward yang lagi OTW ke kota Briggs. Roy nyuruh Riza buat ngasih tahu Armstrong, pemimpin di kota itulah pokoknya, buat nyambut Edward. Di tempat lain, Edward itu udah hampir nyampe di kota Briggs, tapi dia itu malah dihadang sama orang-orang di sana. Edward itu mau ditangkap karena dikira pasukan pemberontak. Edward ngasih tahu kalau dia ini alkemis negara yang mau nganterin surat dari adiknya Armstrong, namanya itu Alex. Armstrong akhirnya muncul dan ngelihat surat yang dibawa Edward. Dia percaya kalau surat ini memang dari adiknya dan nyuruh Edward buat masuk ke dalam. Di tempat Scar, dia sama Mei itu lagi mikirin cara ngegagalin ritual ini. Scar itu jadi keinget kata-kata kakaknya buat jangan nyerah karena pasti ada jalan lain di belakangnya. Ngedenger itu, Mei punya ide buat ngebalik kertas tadi, terus ngegambar garis lagi pakai petunjuk di situ. Dan jadinya ya simbol ritual batu akik filosofer kebalik ya. Mereka jadi mikir kalau ini itu ya jalan keluarnya gitu. Di tempat Edward, tiba-tiba alarm di benteng pertahanan itu bunyi. Dari dalam tanah itu tiba-tiba keluar gitu homunculus raksasa. Namanya itu Slot. Dia ditugasin buat ngebentuk terowongan raksasa dan sekarang dia itu udah nyampe di benteng Briggs. Prajurit di sana itu berusaha buat nembakin Slot, tapi ya damage-nya nggak ada yang masuk gitu. Armstrong yang ngeliat itu langsung nembak pakai bazooka, tapi hasilnya ya sama aja. Habis itu para tank juga ikut nembakin Slot, tapi hasilnya tetap sama gitu. Kulitnya ini benar-benar kuat gitu. Habis itu Armstrong nyuruh buat tank itu nembakin Slot biar dia ini keluar dari benteng. Waktu udah jatuh ke bawah, Slot itu langsung disiram pakai cairan pembeku dan berhasil gitu. Tiba-tiba Jenderal Raven sama Winry itu datang ke benteng itu. Winry ya sengaja datang ke sana supaya bisa ngebanerin tangan robotnya Edward. Edward langsung ngejelasin semuanya dan nyuruh Winry itu buat ngejauh dari dia. Di sini Winry nggak nyangka kalau Edward itu bakal keseret ke masalah yang nggak ngotak bahayanya. Padahal dia ini cuma pengen ngebalikin tubuh dia sama adiknya. Habis itu Edward, Armstrong sama beberapa orang itu nelusurin terowongan punya Slot. Di sini Armstrong itu curiga sama pemerintah. Soalnya Jenderal Raven itu tiba-tiba datang ke sana dan nyuruh beberapa orang untuk ngebebasin Slot. Katanya Slot itu bukan ancaman dan bagian dari operasi kemiliteran. Edward langsung ngejelasin semuanya, termasuk terowongan ini, hari perjanjian, simbol ritual dari batu akik filosofer, termasuk King Bradley yang ternyata itu adalah seorang homunculus. Tiba-tiba ada prajurit yang datang dan melapor kalau hari ini para pemberontak itu ngadain war besar-besaran. Akhirnya war besar antara militer sama pemberontak itu dimulai. Di dalam benteng, Raven itu ngebalikin Slot lagi ke terowongan. Di tempat lain, Edward itu lagi nganterin Winry buat balik ke rumahnya.
Dia nyuruh Winry itu buat pergi aja sekalian dari negeri ini. Soalnya takutnya dia itu malah gagal ngehentiin rencana hari perjanjian. Mendengar itu, Winry nolak karena dia itu yakin Edward, Al sama yang lain itu pasti akan berhasil. Di markas militer, Armstrong itu nemuin King dan dia ngomong kalau dia itu tetap setia sama King walaupun dia itu adalah homunculus. Dia juga mau diubah supaya dia itu dapat abadi dan dapat kekuatan yang gak ngotak. Dia juga mau sekalian diangkat jadi jenderal ngegantiin si Raven yang dianggap gak becus. Terus sebagai gantinya, dia itu bakal nyerahin pasukan dia dari utara yang terkenal sama keganasannya. Ngedenger itu, King Bradley itu langsung setuju aja. Di kota Reole, akhirnya Al itu ketemu sama bapaknya. Dia tanya cara ngehentiin hari perjanjian. Akhirnya bapaknya itu cerita dari asal muasalnya. Dulu Van yang masih muda itu lagi kerja sebagai budak sama seorang alkemis. Tiba-tiba ada makhluk hitam yang katanya itu adalah homunculus pertama dari neraka. Dia itu manggil Van. Dia minta buat dibebasin dan nanti dia itu bakal ngasih kekuatan ke Van dan dia itu bakal dibebasin juga dari perbudakan. Karena Van itu masih muda, dia nggak mikir dan main setuju-setuju aja tuh buat kerjasama. Habis itu Van ngebawa makhluk itu ke depan Kaisar. Makhluk ini ngaku bisa ngebuat Kaisar itu jadi abadi. Karena Kaisarnya itu tamak dan pengen abadi, dia malah ngelakuin semua perintah makhluk itu. Waktu ritual udah tiba dan mau dilakuin, bukannya ngejadiin Kaisar itu jadi abadi, dia itu malah nyiptain simbol ritual batu akik filosofer. Dia nyedot semua jiwa penduduk yang ada di kota Xerxes. Van yang lihat itu kaget dan gak nyangka kalau ini itu bisa terjadi. Makhluk ini nyedot 1 juta jiwa penduduk di kota Xerxes. Besoknya Van itu akhirnya sadar. Dia ngelihat banyak mayat manusia yang udah nggak bernyawa. Tiba-tiba muncul orang yang mirip persis sama dia. Ternyata ini itu makhluk kecil homunculus tadi tuh. Dia ngambil wujud mirip sama Van. Makhluk ini ngomong kalau dia itu udah nyerap 1 juta jiwa orang dan ngebuat dia itu punya kekuatan yang gak ngotak. Terus sebagai tanda terima kasih sama Van, dia itu ngasih setengah kekuatannya dan itu ngebuat Van jadi abadi. Van yang ngedenger itu jadi histeris, soalnya dia itu nggak mau kalau punya kekuatan yang ngambil jiwa orang lain. Di tempat lain, Edward itu nemuin May. Di sini May ngejelasin kalau Scar itu lagi ngebuat simbol ritual kebalik supaya bisa ngejegah hari perjanjian. Ternyata di situ juga ada Grid. Habis itu mereka keliling buat meriksa lokasi sekitar. Tiba-tiba Alphonse itu datang, tapi tingkahnya aneh gitu, dan langsung nyerang Edward. Ternyata tubuh Alphonse itu lagi dikuasain sama bayangan hitam. Bayangan itu nyerang Edward sama Grid lagi, tapi berhasil dihalau sama mereka. Gluttony juga ada di sana. Dia langsung nyerang mereka juga. Untungnya Ranfun itu udah di-upgrade pakai tangan robot dan langsung nyerang Gluttony. Habis itu Grid sama Edward itu nyari sumber bayangan tadi. Waktu udah ketemu, Edward itu kaget karena baru tahu kalau wujud asli si bayangan itu adalah Selim. Ternyata Selim itu homunculus yang punya kekuatan bayangan. Nama homunculusnya itu Pride. Waktu Pride itu mau nyerang lagi, kakek Fu itu tiba-tiba datang dan melemparin bom cahaya supaya Pride itu nggak bisa pakai kekuatannya. Van juga akhirnya datang. Dari belakang, Al itu datang dan nyoba nyerang Pride, tapi gagal. Ngelihat itu, Van itu langsung nyiptain kurungan tanah buat ngurung mereka. Edward yang lihat adiknya malah ikut dikurung langsung ngebacotin bapaknya. Bapaknya ngejelasin kalau dari awal semua ini itu udah direncanain sama Al. Habis itu Scar datang dan ngomong kalau dia itu udah nyelesain simbol pembalik ritualnya. Jadi mereka ya bisa ngegagalin rencana The Father. Besoknya di area latihan militer, King Bradley itu lagi nungguin pasukan Briggs yang dijanjiin sama Armstrong. Tiba-tiba ada info kalau Roy itu mimpin pemberontakan di ibu kota. Ngedenger itu, King langsung OTW ke ibu kota naik kereta. Di jalan, waktu keretanya itu ngelewatin jembatan, tiba-tiba jembatannya itu malah meledak. Di lain tempat, waktu udah ada info kalau kereta yang dinaikin King itu udah meledak, Roy langsung nyuruh tuh anak buahnya buat mulai war di ibu kota. Mereka langsung hancurin tuh pangkalan-pangkalan militer punya King. Para jenderal yang lagi lihat itu mulai panik, ditambah lagi King itu belum ngasih kabar ke mereka. Pasukan Briggs juga katanya itu lagi OTW ke ibu kota. Armstrong yang ada di sana langsung dituduh sekongkol sama Roy buat ngancurin ibu kota. Armstrong langsung nyerang jenderal yang ada di sana dan dia ngaku kalau dia itu memang kerjasama bareng Roy. Tiba-tiba Slot itu datang dan mulai nyerang Armstrong. Di luar, pasukan Briggs itu mulai nginvasi ibu kota.
Di markas, Armstrong itu kewalahan buat ngalahin Slot. Untungnya adiknya itu si Alex tiba-tiba datang dan ngebantuin Armstrong buat ngalahin Slot. Slot akhirnya nunjukin kekuatan aslinya. Ternyata selain kebal, Slot itu juga bisa gerakan kilat. Di tempat lain di kurungan, Pride itu lagi mukulin helm Alphonse berkali-kali. Ternyata itu adalah simbol Morse buat minta bantuan. Bener aja, tiba-tiba Gluttony itu datang buat nolongin Pride. Bukannya terima kasih udah ditolongin, Pride itu malah makan Gluttony, soalnya ya dia itu udah kehabisan tenaga ya. Di lain tempat, Scar, Edward, sama May itu sampai di tempat The Father. Ketika Edward ngebuka pintu, tiba-tiba muncul ratusan boneka homunculus tuh. Untungnya Roy itu datang dan langsung ngebantai semua boneka itu. Akhirnya Envy itu juga datang buat ngelawan mereka. Envy langsung berubah lagi tuh jadi biawak raksasa ya. Tapi di depan Roy, perubahan Envy itu nggak guna sama sekali. Roy langsung nyerang Envy pakai kekuatan apinya itu berkali-kali. Soalnya dia itu masih dendam karena Envy itu pelaku yang ngebunuh Hughes ya. Akhirnya tubuh Envy itu jadi kecil dan nggak bisa ngeregenerasi lagi. Dari tubuh itu keluar biawak mini yang langsung diinjek sama Roy. Waktu mau dibunuh, tiba-tiba Riza itu datang dan langsung nodong Roy pakai pistol. Riza nyuruh Roy itu buat berhenti. Edward juga pakai kekuatannya buat nyelamatin Envy. Edward nggak pengen Roy itu jadi orang yang pendendam. Dia juga nggak pengen orang yang pendendam itu jadi pemimpin di negeri ini. Scar ngomong kalau dendam itu bakal nyiptain rantai dendam yang nggak akan ada ujungnya. Riza ngingetin Roy kalau tujuan Roy jadi pemimpin itu supaya bisa ngilangin ketidakadilan di negeri ini. Kalau Roy jadi pendendam, takutnya kelakuan Roy itu bakal jadi lebih buruk daripada King Bradley. Roy akhirnya sadar dan minta maaf ke mereka. Envy yang ngeliat itu ngerasa jijik ya dan milih buat bunuh diri. Di lain tempat, Van itu akhirnya nemuin The Father sendirian. The Father yang tahu kalau Van itu pengen ngancurin rencananya langsung ngambil lagi tuh kekuatan yang dikasih ke Van. Waktu lagi nyerap kekuatannya, The Father itu ngerasa ada yang aneh. Van juga ketawa-ketawa ngeliat itu. Dia ngomong kalau dia itu udah kompromi bareng 500 jiwa yang ada di tubuhnya buat nuntut keadilan sama The Father. Tiba-tiba dari tubuh The Father itu keluaran cairan hitam. Ternyata dia itu nunjukin wujud aslinya ke dunia. Di markas militer, Armstrong bersaudara itu udah benar-benar ke pojok dan hampir kalah ya. Untungnya Izumi itu datang dan langsung ngebanting Slot sampai nancep di puing-puing bangunan. Di luar markas, para tentara itu udah nguasain ibu kota. Tiba-tiba King itu malah datang dan langsung ngebantai semua orang yang ada di sana. Reed juga akhirnya sampai di sana. Dia langsung nyerang King bareng kakek Fu yang datang ke sana. Balik lagi ke rombongan Edward. Tiba-tiba Celine itu udah ada di sana dan narik Edward masuk ke dalam tanah. Di luar ternyata King Bradley itu bisa ngalahin Reed sama kakek Fu. Kakek Fu itu langsung maju buat ngelakuin bom bunuh diri, tapi ternyata King itu berhasil ngegagalin rencananya. Tiba-tiba tubuh King itu ditusuk sama pedang yang tembus dari tubuh kakek Fu. Ternyata yang nusuk itu salah satu anak buah Armstrong yang masih hidup. Reed yang lihat itu langsung nyerang King Bradley lagi dan dorong dia ke laut. Waktu dia juga mau ikut jatuh, Ranfun itu datang dan langsung nangkep dia. Balik lagi ke Edward. Ternyata dia itu dilempar ke ruangan The Father. Di sana juga ada Al sama Izumi tuh. Di tempat Roy tadi, dia dipaksa buat nemuin The Truth dan ngelakuin pertukaran. King juga ternyata masih hidup dan nyuruh Roy itu buat nemuin The Truth supaya bisa dijadiin tumbal sama The Father. Akhirnya Roy itu terpaksa nemuin The Truth. Habis itu Roy juga dilempar ke tempat Edward. Di situ Edward tanya apa yang diminta Roy sama The Truth. Ternyata Roy itu minta ngelihat masa depan rakyatnya. Terus The Truth itu ngambil penglihatan Roy sebagai tumbalnya. Akhirnya The Father itu nangkep mereka yang ada di sana dan mulai ritualnya buat ngaktifin simbol ritual batu akik filosofer. The Father itu bakal nyerap jiwa penduduk di negeri ini. Habis itu dia bakal nyerap The Truth dan ngegantiin The Truth sebagai penguasa alam semesta. Tepat waktu gerhana matahari sempurna, The Truth itu mulai ritualnya pakai limbah tumbal tadi. Dia nyerap semua jiwa penduduk yang ada di sana dan ngebuka gerbang ke alam baka raksasa ya. Waktu gerbangnya kebuka, The Father itu langsung nyerap kekuatan The Truth dan berhasil tuh. Edward sama yang lain itu akhirnya sadar dan melihat The Father tapi versi yang lebih mudanya. Dia langsung nyerang kelima tumbalnya tapi serangannya itu berhasil ditahan tuh sama Van. The Father pamer kekuatannya ke mereka.
Dia nyiptain mini matahari dan ngomong kalau dia itu udah jadi penguasa alam semesta. Tiba-tiba The Father itu ngerasa ada yang gak beres sama tubuhnya. Van ngejelasin kalau selama ini dia itu udah nyebar semua kukatan Philosopher's Stone di tubuhnya ke terowongan milik The Father. Dia mau nyiptain simbol ritualnya sendiri dan manfaatin bayangan bulan, dan akhirnya simbol itu aktif, ngebuat jiwa yang kejebak di tubuh The Father itu balik lagi ke tubuh masing-masing. The Father yang kehilangan setengah kekuatannya itu marah dan langsung nyerang mereka. Untungnya Van bareng yang lain itu berhasil nahan serangan itu. Di lain tempat, Scar itu juga akhirnya ngalahin King Bradley. Habis itu dia langsung aktifin tuh simbol ritual pembalik yang sebelumnya dibuat buat ngegagalin rencananya The Father. Edward yang sadar itu langsung nyerang The Father, tapi ya nggak berhasil gitu. The Father langsung naik ke atas supaya bisa nyerap jiwa manusia yang ada di sana. Edward yang mau ngejar itu ditahan sama Pride. Edward nyuruh yang lain itu buat naik duluan, sementara dia itu bakal gelut dulu sama Pride sendirian. Edward megang kepala Pride terus masuk ke dalam alam bawah sadarnya. Di alam bawah sadarnya, dia megang wujud asli Pride dan ditarik paksa tuh keluar. Habis itu Edward langsung OTW ke atas. Di atas, The Father itu lagi nyerap jiwa prajurit yang ada di sana. Tapi karena kekuatannya itu terlalu besar, tubuh The Father itu nggak bisa nahan kekuatannya dan nyemburin energi ya dari mulutnya. Energi itu langsung ngebuat tangan kanan Edward itu hancur. Energi ini juga membuat tubuh Alphonse itu rusak parah karena dia itu berusaha ngelindungin May. Tangan kiri Edward juga entah gimana itu ketancap besi ya, dan ngebuat Edward itu nggak bisa ngapa-ngapain. Van juga KO gara-gara berusaha buat ngelindungin Izumi. Orang-orang yang di sana itu juga berusaha buat nyerang The Father, tapi serangannya itu no damage lah, nggak ngefek sama sekali gitu. Bahkan bisa dibalikin lagi ya. The Father itu ya pakai spell vengeance kayaknya, spell balas dendam, gak adil bener. Habis itu The Father ngedeketin Edward buat nyerap kekuatannya ya. Alphonse yang ngeliat itu berencana buat ngorbanin jiwanya supaya bisa ngebalikin tubuh kakaknya. May yang ngedenger itu langsung larang, tapi Alphonse itu tetap kekeh dan pengen nemuin the truth. Dia ngomong kalau selama ini Edward itu udah ngorbanin banyak hal buat dia. Sekarang waktunya dia buat ngebales semua jasa kakaknya. Akhirnya May itu setuju dan ngebantuin Alphonse nemuin the truth. Di alam baka, jiwa Alphonse itu bersatu sama tubuh aslinya. The Truth yang lihat itu langsung ngebalikin tangan kanan Edward. Edward yang udah dapet tangan kanannya lagi itu langsung nyerang The Father abis-abisan dan serangannya itu berhasil. Tiba-tiba Creed itu juga datang buat ngebantuin Edward. Tapi bukannya ngebantu, dia itu malah jadi beban gitu. The Father malah masukin tangannya ke tubuh Creed supaya bisa nyerap kekuatan Creed lagi. Untungnya Ranfon itu akhirnya berhasil datang ke sana dan motong tangan The Father. Creed yang udah terlanjur keserap itu berontak di tubuhnya The Father. Edward yang ngeliat itu langsung cosplay jadi Saitama ya, dan itu The Father sampai mokat gitu. Akhirnya The Father itu balik lagi ke alam baka dan kayaknya ya masuk ke neraka lah, iblis bener lah. Habis itu Edward ngeliat tubuh Alphonse yang gak gerak lagi itu benar-benar sedih berat ya, parah lah. Van datang dan nyuruh Edward itu buat ngembalin dia supaya bisa ngebalikin Alphonse. Tapi Edward itu nggak mau karena dia itu nggak pengen ngorbanin nyawa seseorang buat ngebangkitin adiknya. Van yang ngedenger itu langsung minta maaf karena dia itu nggak bisa jadi ayah yang baik. Edward akhirnya dapat ide dan ngegambar simbol ritual buat nemuin the truth. Dia pamitan ke orang-orang di sana buat nemuin the truth dan ngebalikin Alphonse lagi. Waktu udah ketemu sama the truth, dia itu minta buat the truth itu ngidupin Alphonse lagi. Dia bakal ngumbalin kekuatan alkemisnya buat ngidupin adiknya. The Truth ngejelasin kalau semua orang itu punya kekuatan alkemisnya sendiri-sendiri. Jadi kalau Edward ngorbanin kekuatan alkemisnya, dia itu nggak akan bisa pakai kekuatannya lagi. Di sini Edward ngomong kalau dia itu nggak peduli dan langsung lepas semua kekuatannya ya. Habis itu Edward narik Alphonse yang udah bersatu sama tubuhnya lagi dan balik ke dunia nyata. Akhirnya Alphonse itu berhasil balik lagi ke tubuh aslinya. Semua orang yang ada di sana ngelihat itu benar-benar bahagia karena akhirnya Edward sama Alphonse itu bisa ngecapai mimpi yang selama ini mereka perjuangin. Di tempat Lin, dia itu ngajak May buat balik lagi ke negara asalnya. Soalnya dia juga udah dapat batu akik filosofer peninggalan Grid tadi ya. Dia berencana buat pakai kekuatan batu ini dan jadi kaisar selanjutnya buat melindungi seluruh rakyat termasuk Ray dan semua orang gitu ya.
Di tempat lain, Riza itu ngomong sama Roy kalau dia itu bakal selalu ada di sisi Roy sampai Roy itu dapat penglihatannya lagi. Habis itu waktu nggak kerasa dan semuanya itu udah tenang. Pinako yang pengen ziarah ke makam itu ngeliat Van yang lagi duduk di depan makam istrinya. Waktu dideketin dan diperiksa, ternyata Van itu udah wafat. Di rumah, Winry yang lihat Edward sama Alphonse itu balik bareng, itu seneng bener. Ditambah lagi Alphonse itu udah balik kayak dulu lagi ya, tubuhnya udah normal gitu. Habis itu ya waktu nggak kerasa, semua ya udah bener-bener balik kayak asal lagi. Edward yang udah nggak punya kekuatan alkemis itu pengen ngerantau ke kota buat nyari kerjaan yang baru. Sebelum berangkat, Edward itu ngeberaniin diri buat ngelamar Winry, dan Winry itu jelas menerima lamaran Edward. Dan ya udah, filmnya habis di sini. Dan ya sebenarnya kalau bagi saya pribadi, dari film 1, 2, 3 itu yang paling saya suka film pertamanya lah. Bener-bener kerasa gitu, apalagi waktu dokter ini sih kampret sayangnya gitu ya. Coba kalau dokter ini disiksa dulu, dipotong atau diapain gitu, lebih gregetan gitu. Tapi sayangnya ya gimana lagi, bukan sutradara, cuma nonton dan cuman komentar bacot doang kan ya. Tapi ya udah selesai juga ini film ketiga dan terakhirnya. Jadi ya udahlah, itu ngapain lagi. Dan ini kayaknya mau hujan di tempat saya ini, udah sore. Kalau sampai pagi sih kayaknya wafat sampai pagi lagi ini. Udah lah ya, udah.